Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Orang-orang kafir yang sudah disebutkan dengan pembangkangannya yang variatif, yang bermacam-macam, yang model-model. Yang intinya adalah mereka membangkang, menolak kebenaran yang Allah kirimkan. Orang kafir. Yang artinya menolak kebaikan akhirat, juga kebaikan dunia, karena semua perintah Allah adalah untuk kebaikan, larangan untuk kebaikan. Di saat seorang manusia menolak kebenaran yang Allah berikan, artinya dia telah menolak kebaikan. Dan orang-orang seperti itu akan ada penyesalan, tapi penyesalannya adalah di saat tidak ada artinya lagi sebuah penyesalan. Di saat sudah dicabut nyawanya. Ini disebutkan hatta idza jaa ahadahumul maut. Sampai mereka itu yang dengan pembangkangannya datang kepadanya kematian. Sehingga kalau orang mati, itu akan ditampakkan oleh Allah. Kalau ahli surga ditampakkan surga. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ahli iman, orang yang selalu dengan kebaikan, akan tampakkan surga. Sehingga yang ada adalah justru semakin rindu untuk bisa memasuki surga. Adapun mereka yang dengan kekafirannya akan ditampakkan neraka, maka ketakutan dia. Sampai disebutkan sampai seperti dipukul-pukul gitu. Untuk keluar, akhriju anfusakum. Keluarkan. Suruh keluar tidak mau, tapi tetap harus keluar, itu nyawa, itu ruh. Nah, di saat seperti itulah ia melihat kenyataan. Lalu mereka berkata, Rabbi irji'un. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Nyesel dia tidak menerima kebenaran. Akan tapi penyesalan yang tidak ada artinya, pengakuan terhadap Allah. Seperti Fir'aun sendiri mengakui ada Tuhan di akhir hayatnya. Akan tapi sudah disebutkan bahwa kalau tobat itu setelah ghargharah tidak akan diterima. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan menerima tobatnya seorang hamba selagi belum ghargharah. Ghargharah itu adalah nyawa sudah di tenggorokan, sama di saat matahari sudah terbit dari barat. Di saat nanti matahari terbit dari barat, semua orang pengen tobat. Bagaimana tidak? Dia ketakutan yang luar biasa. Bagaimana matahari terbit dari barat? Semua berita yang mereka dengar dari orang Islam dipercaya oleh orang yang tidak beriman sekalipun. Lalu mereka bergegas, berbondong-bondong ingin masuk Islam, tidak diterima. Kalau sudah dua keadaan, matahari terbit dari barat, di saat nyawa sudah sampai tenggorokan, ghargharah. Inilah yang dirasakan oleh orang kafir. Nanti di saat ajal mereka sudah menjemputnya, kematian sudah diambang, kemudian dia sudah melihat tempatnya nanti di akhirat. Ini detik-detik kematian. Mereka berkata, Rabbi irji'un, ya Allah, kembalikan kepadaku. Irji'un ini adalah dengan kalimat jamak di sini adalah ta'zim. Bitta'zim, begitulah. Ta'zim itu adalah dalam bahasa Arab kalau menunjukkan pengagungan terhadap diri. Pengagungan adalah dijamak, didomirkan, maksudnya kuat, kokoh. Seperti inna nahnu nazzalna dzikra innahu lahafidun. Lafaz Allah di sini pakai nahnu nazzalna dzikra lit ta'zim. Maka juga begini, irji'un. Irji'un, kembalikan ke aku kepada dunia. Bisa jadi maknanya irji'un, dia melihat malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah karena diliputi oleh malaikat. Dia minta irji'un, kembalikan saya ke dunia. Termasuk malaikat menyambut nyawa dan sebagainya. Dia melihat. Jadi kalimat irji'un, padahal Allah Maha Tunggal. Kenapa irji'un? Siapa yang mengembalikan? Allah yang mengembalikan. Akan tapi di saat kalau khitab ini dimaksud adalah dia menyuruh, ya Allah irji'uni, kembalikan aku, lit ta'zim. Karena dia lagi merayu, lagi meminta kepada Allah, irji'un, mengagungkan Allah. Dengan kalimat jamak, irji'un.
kembalikan aku ke dunia. Apa dia? La'alli, dia berkata, berhujjah, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Niscaya aku akan berbuat baik dari apa yang selama ini tidak aku lakukan. Saya ingin balik. Ingin balik ke dunia. Dijawab oleh Allah, kalla, tidak. Tidak, ini kalla ini penafian, penolakan atau menafikan dari apa yang disebutkan dalam permohonannya. Sudah tidak terima. Kamu tidak akan kembali. Kallanya, kamu tidak akan kembali. Dan kalaupun kembali, kamu tidak akan menjadi baik. Dua kali tidak. Kalla, tidak. Kau tidak akan kembali. Kalian tidak akan kembali ke dunia. Dan kalaupun kembali, kalian tidak akan berbuat baik di dunia. Kalla, tidak. Innaha kalimatun. Yang kamu omongkan hanya sekedar kalimat terucap dalam keadaan darurat. Kapok, 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 lombok. Kapok, 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 besok begitu lagi. Orang makan cabai kapok lombok ya solehan ya santri. Makan cabai kemudian hahaha besok main lagi. Ya begitu orang tidak ada tobat. Wa qairuha, dia mengucapkan itu hanya sekedar kalimat terucap karena dia terdesak begitu saja. Di saat longgar balik lagi kepada kepada pembangkangnya. Sudah mati wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakangnya ada barzakh. Jadi kalimat barzakh ini adalah benteng yang tidak bisa ditembus. Kalau benteng manusia ada benteng biasa, tapi tidak disebut barzakh. Istilah barzakh hanya berlaku dengan benteng aslinya yang dibuat oleh Allah, yang tidak bisa ditembus biarpun sangat tidak terlihat, sangat tipis. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyani. Ini kisah bagaimana tentang Nabi Musa. Di saat Nabi Musa ada satu air bertemu. Ada nanti di Arab sana tuh ada air tawar dengan air laut itu. Ini yang disebut barzakhun. Air laut dengan air tawar itu nyatu tapi tidak bersatu. Karena Allah yang membuat barzakh. Allah membuat benteng antara air asin dengan air tawar. Sampai mengagumkan ini. Air kok tidak bisa bercampur ya? Padahal sama-sama air. Coba kalau kita ambil air tawar di sini sama air asin, ya selalu jadi payung. Tapi ada air di sebuah tempat di sana itu, ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Air di situ tidak bertemu, air asin dengan air tawar. Padahal di satu tempat, ini hanya ada batas gitu. Subhanallah, ini keajaiban juga. Termasuk kisah Fir'aun juga. Ayo Allah membuat waktu dibelah lautan oleh Nabi Musa, dipisah ini antara kiri dengan kanan sehingga Nabi Musa bisa melewatinya. Tidak pakai benteng, tapi yang membuat adalah Allah. Tidak bisa ditebus karena Allah yang membuatnya. Termasuk barzakh. Di sini adalah antara. Barzakh itu antara ini dengan antara itu barzakh. Sehingga alam barzah itu antar alam dunia dan alam akhirat. Antar alam dunia dan alam akhirat. Kalau sudah masuk barzah nggak bisa lagi balik lagi ke alam dunia, bentengnya sudah kuat. Masuk alam barzakh. Ya, barzakh. Ila yaumin yub'atsun. Ini barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada barzakh sampai dibangkitkan nanti. Jadi kalau sudah masuk alam barzakh sudah nggak ada urusan dengan alam dunia lagi. Makanya aneh sekali di negeri kita ada namanya orang gentayangan, perempuan balas dendam, ada kan kuntilanak, itu habis dikubur jalan-jalan dia masuk lagi ke dunia. Orang kalau sudah meninggal dunia dia punya urusan dengan dirinya sendiri. Orang kalau sudah meninggal dunia dia punya urusan dengan dirinya sendiri. Dia urusan, kalau dia orang baik dia akan mendapatkan kebaikan.
Kalau dia orang tidak baik, dia akan mendapatkan hukuman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecuali yang di babul karamah, ada karamah yang Allah berikan kepada orang-orang soleh yang katanya sudah meninggal dunia, akan tapi dia diberi oleh Allah kesempatan untuk tawaf karena dia rindu jadi ahli tawaf. Untuk bisa tawaf. Untuk tawaf dan tawaf. Ada solat-solat seperti yang ditemukan baginda Nabi waktu Isra dan Mi'raj. Nabi Isra Mi'raj adalah Nabi Musa, dan itu seperti itu adalah karamah. Nabi Musa adalah sudah dikubur, tapi kenapa bisa bertemu Nabi? Bab mukjizat bagi Nabi, karamah bagi para waliullah. Tapi selain itu nggak ada istilahnya wah ini roh gentayangan, ini menjelma lagi. Apalagi ada keyakinan-keyakinan di sebuah tempat yang jadi monyet, kakeknya jadi monyet, nggak ada itu semuanya. Ada keyakinan di daerah sini itu, di daerah jembatan itu nanti ada orang yang percaya dengan apa namanya? Pesugihan, nanti kalau kakeknya meninggal dunia jadi monyet di situ. Ini bahkan ada yang mencari kakekmu di sana. Enggak ada itu semuanya. Keyakinan ini harus pakai. Kalau masuk alam barzakh selesai. Masuk alam barzakh dia punya urusan. Kalau orang baik dia akan menemui kebaikannya. Kalau dia orang ahli maksiat dia akan berurusan dengan dosa-dosa, hukuman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ ada amam. Masalah amam, warok. Jadi ada warok. Min waraihim barzakhun. Warok itu maknanya bisa saja belakang, bisa depan. Jadi ajib dalam bahasa Arab itu maknanya bisa saja depan, bisa saja belakang. Seperti waraihim min warok. Ini warai belakangku. Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi ini justru min waraihim, di dalam jadi dibalik setelah kematiannya itu. Setelah orang meninggal dunia, dia akan menemukan barzakh. Di dalamnya ada barzakh sampai kapan? Sampai hari dibangkitkan. Sampai dibangkitkan. Nah, yub'atsun, dibangkitkan. Dibangkitkan dari mana? Di saat semua yang telah meninggal dunia akan dibangkitkan oleh Allah. Ya, disebutkan ayat selanjutnya. Jadi, orang di alam barzakh, di alam penantian, bukan 100 tahun, bisa ribuan tahun sampai nanti dibangkitkan. Kapan dibangkitkannya? Di saat ditiupkan sangkakala. Seperti ayat selanjutnya bunyinya. Mana ayat? Ini ayat selanjutnya. Fa'idha nufikha fis suri. Nah, fa'idha nufikha fis suri, di saat ditiup sangkakala. Tentu sangkakala ini sangkakala yang kedua. Sebab sangkakala alias trompet itu oleh malaikat ditiup yang pertama adalah untuk mematikan yang hidup. Di saat ditiup trompet yang pertama, semua kehidupan akan meninggal. Kecuali beberapa, termasuk malaikat peniup trompet tidak. Dan beberapa ada yang dikhususkan, dikecualikan oleh Allah. Semua yang bernyawa ini akan meninggal dunia. Akan mati semuanya. Setelah mati semuanya, dan sudah pernah kami sebutkan tentang keadaan hari kiamat yang menakutkan, orang beriman tidak perlu takut. Karena orang beriman tidak akan menemukan itu semuanya. Yang kata yang ahwal, keadaan hari kiamat yang menakutkan, laut dimuntahkan, bintang diruntuh, berjatuhan dan seterusnya, gunung berhamburan dan seterusnya, itu semua tidak pernah ditemukan oleh ahli iman. Maka beruntunglah yang punya iman dan jaga iman. Sebab ahli iman sebelum kejadian itu semua, Allah telah mengirim angin sejuk masuk ke rumah-rumah ahli iman, dan seketika itu ia meninggal dunia. Baru terjadi kejadian yang dahsyat. Sampai nanti ditiupkan trompet yang pertama, semua meninggal dunia. Baru setelah itu akan ditiupkan ini, sangkakala atau trompet yang kedua. Fa'idha nufikha fis suri, di saat ditiupkan trompet yang kedua, fala ansaba bainahum, sudah enggak ada nasab di antara mereka.
Bapak lupa ibu, ibu lupa bapak. Semuanya nafsi, nafsi, diriku, diriku. Semua ngurus diri mereka sendiri. Nggak bisa saling menolong, dan hari itu bukan harinya saling tolong menolong. Harinya menikmati amalnya yang punya amal baik. Harinya bertanggung jawabkan amalnya jika itu tidak baik. Falansa bainahum. Adapun falansa bainahum bisa digambarkan dalam keadaan darurat, dalam keadaan terdesak orang itu selagi tidak punya iman. Ukuran kita punya iman. Kalau sudah tidak punya iman, tidak punya harapan, nilai-nilai kebaikan nanti setelah hari ini, kehidupan di akhirat misalnya. Ini keyakinan di akhirat. Yang nggak punya iman, dia hidup di dunia ini. Kalau tidak punya iman, dalam keadaan terdesak sudah tidak pandang saudara. Lihat, akan diambil harta saudara, mungkin dibunuh segala macam. Lihat hari ini. Kalau menggambarkan bagaimana keadaan dahsyatnya nanti. Kalau mereka sudah tidak saling ingat dengan saudara, ya wajar sekali. Kecuali yang punya iman. Karena yang punya iman akan dikumpulkan dengan ahli iman. Dan mereka akan berbondong-bondong dalam kebaikan. Bahkan ada yang melewati padang mahsyar bainal dhuhri wal asri. Seperti antara waktu dhuhr dengan asar laksana kilat. Ada yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Ahli iman bermacam-macam saat itu. Begitu juga orang-orang ahli maksiat juga bermacam-macam keadaannya. Yang jelas mereka sudah tidak ingat lagi. Tidak sadar lagi itu anak, itu bapak. Kalau bukan orang beriman. Bal akan menjadi musuh, saling tuntut menuntut. Kalau sempat nanti akan hari pengadilan dari Allah. Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Kecuali orang yang beriman. Semua saling menuntut. Hei ayah, kenapa kau tidak mendidik aku dengan benar? Hei ibu, kenapa kau tidak aku dengan benar? Sang ibu, hei anak, kenapa kau begini? Terus saudara dengan saudara. Saling tuntut menuntut. Selagi pertemuannya di dunia bukan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, untuk saling ta'awun 'alal birri wat taqwa. Jika kehidupan di dunia bukan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, maka ketahuilah di saat di akhirat nanti akan menjadi permusuhan. Bahkan lupa, seolah-olah bukan anak, seolah bukan saudara. Ini kalau kita bayangkan di dunia pun juga sama. Kalau tidak punya iman, lihat kakak adik bermusuhan dia, mau bunuh-bunuhan dia. Rebutan waris, rebutan harta, rebutan segalanya. Terseksa. Lalu keadaan di padang mahsyar lebih dahsyat dari itu semuanya. Sehingga fala ansaba bainahum yauma idzin. Tidak ada nasab lagi, enggak ada bapak anak. Yafirul mar'u. Seorang akan lari min akhihi wa abi wa bani, semua dari saudaranya akan meninggalkan. Sudah. Nafsi, 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 ngurusi dirinya sendiri. Wala yatasaalun, dan mereka sudah ada saling ngomong, nggak sempat. Dan itu pernah kisah ini dengar oleh Siti Aisyah, seorang wanita mulia. Seorang wanita mulia yang sangat mulia, mulia di dunia, mulia di alam barzah, mulia di padang mahsyar, mulia di akhirat nanti. Di saat mendengar bahwasanya manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak mengenakan selembar kain sedikit pun. Jadi dalam keadaan tidak mengenakan baju semuanya. Seperti di saat dilahirkan, maka dilahirkan di muka bumi, bumi yang dirubah. Jadi padang mahsyar bumi kita ini dirubah oleh Allah menjadi bumi yang putih tanpa tapal batas. Sehingga orang tidak tahu dari mana dan akan kemana. Karena semuanya sama. Kalau ada tapal batas kan kita tahu dari sana menuju ke sana. Dari Blitar menuju Kediri. Akan tapi nanti sudah tidak ada tapal batas sehingga orang pergi ke sana sama. Saya tidak ngerti. Sehingga hanya muter-muter tidak sadar mereka. Nah, ini keadaan di padang mahsyar. Siti Aisyah dengan iman, dengan rasa malu yang tinggi mengatakan, ya Rasulullah, alangkah malunya kita jika kita nanti dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan kita tidak mengenakan pakaian. Nabi menjawab, keadaan padang mahsyar lebih dahsyat daripada orang mikir auratnya orang. Nah, ini, begitu dahsyatnya, nggak kepikiran itu semuanya. Dan termasuk jangan guyonan ya, urusan mahsyar, urusan neraka dan sebagainya. Guyonan urusan syariat adalah maksiat besar, bisa mengeluarkan dari iman. Mungkin ada guyonan. Di neraka aja enak sama artis. Memang neraka enak sama artis. Kami jawab dengan dua jawaban. Pertama, memang artis semuanya masuk neraka. Ada artis yang tobat menjadi baik banyak kok. Satu. Yang kedua, neraka bagaimana? Biarpun duduk dengan wanita cantik kayak apapun, tapi dibakar. Nggak usahlah di neraka, di dunia aja deh. Dipeluk sama laki perempuan cantik, kakinya dibakar sebelah.
Ayo, mana bisa? Kok sok banget? Akhirnya itu sebenarnya meremehkan agama. Termasuk ini kadang ada guyonan, wah asik dong, nanti kita telanjang semuanya nggak pakai baju. Kita bisa melihat ini dan itu. Tidak, nggak sempat melihat ini itu. Nggak sempat melihat. Jadi semuanya nafsi-nasib sibuk dengan dirinya sendiri. Walau tasalun nggak ada sempat ngobrol apapun. Sudah, mereka berjalan sesuai dengan batas yang sudah tentukan untuk dia. Berapa lama dia harus diputar-putar di padang mahsyar. Akan tapi di sana ada bermacam-macam ahli iman yang berjalan sesuai dengan amal baiknya. Ada yang melewati padang mahsyar laksana kilat, berjalan di atas kepala manusia, maksudnya meluncur. Ada yang berjalan dengan membawa dosanya sehingga terbebani, sehingga seolah-olah dia berjalan seperti di atas genangan keringatnya yang sampai kepada mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada sampai ke pinggangnya, ada sampai menenggelamkannya. Itu keadaan di sana. Nah ini, kemudian Masya Allah, sampai di sini dulu, Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Keadaan orang yang tidak punya iman. Maka dari itu jaga iman. Sebelum datang hari itu yang telah Allah janjikan. Dan pasti akan datang. Tapi ahli iman tidak usah khawatir. Ahli iman yang menjalani hidup di dunia dengan keimanan tidak usah khawatir. Dia akan menemukan bahwasanya perjalanan di alam barzah sekalipun akan merasakan nikmatnya surga. Akan disodorkan nikmat surga bagi orang yang berada di alam barzah. Jadi keyakinan kita ahli sunnati wal jamaati bahwa ada nikmat alam barzah dan juga ada siksa alam barzah. Kemudian nanti dibangkitkan pun juga demikian. Orang beriman akan dapatkan pertolongan dari Allah. Hingga pada akhirnya juga meminum dari air telaga baginda Nabi. Siapapun yang meminumnya tidak akan haus selama-lamanya hingga meluncur menuju surga. Ini saja bisa kami hadirkan. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Allah menguatkan iman kita. Allah menjaga iman kita. Sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sehingga kita akan menemukan keindahan di alam barzah. Di padang mahsyar ringan. Nyeberang siratal mustaqim laksana kilat. Hingga di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bissawab.